Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Jumat. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Pada saat saudara-saudara kita mereka mendengarkan suara panggilan azan yang sama, akan tetapi mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka dengan kesibukan dunia mereka. Terkadang Allah memberikan nikmat dunia itu kepada semuanya, akan tetapi nikmat keimanan itu hanya akan kita raih bagi orang-orang yang ingin meraih hidayah tersebut. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan berbagai macam aspek kehidupan kita ini. Salah satu aspek yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bagaimana kita mengisi hari yang dinamakan dengan hari Sayyidul Ayyam, hari penghulu dari sekian hari. Jum'ah Mubarakah merupakan penghulu dari sekian hari. Rasulullah SAW bersabda kepada kita bahwasanya perbanyaklah bersalawat pada hari Jumat ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan setiap salawat yang dipanjatkan oleh umatnya, maka salawat tersebut akan dibalas dengan kebaikan 10 kebaikan. Bayangkan, di antara sekian banyak amal yang tidak mempunyai yang dinamakan dengan filterisasi, tidak ada screeningnya, tidak ada pertimbangannya, maka amal itu adalah amal berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini marilah kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kelak nanti pada saat hari akhirat, pada saat kita dibangkitkan, maka kita akan meminta syafaat kepada beliau. Beliau itu adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Bayangkan populasi manusia pada hari ini, yaitu tahun 2022, itu berkisar antara 7,9 miliar jiwa. Belum lagi nanti sampai dengan hari akhirat, semua manusia tersebut akan mencari satu orang sosok baginda Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaatnya. Semoga jemaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Kahfi ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Anna wa'adallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fih. Sesungguhnya janji pasti Allah itu adalah pasti, bahwasanya apapun yang dijanjikan oleh Allah itu adalah pasti. Wa anna as-sa'ah, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada sedikit pun keraguannya. Hari ini Allah berjanji kepada kita bahwasanya matahari itu akan terbit dari timur dan akan tenggelam dari barat. Hari ini
ini merupakan di antara cuplikan sekian banyak janji pasti. Terkadang manusia pada saat melihat janji pasti Allah tersebut, mereka menganggap itu adalah fenomena alam yang biasa terjadi. Padahal tidak, jamaah yang dirahmati Allah. Itu merupakan janji pasti bahwasanya pada saat manusia berkonspirasi untuk menghilangkan sebuah musim, katakanlah musim semi, mereka ingin menghilangkan musim semi tersebut dengan menghancurkan segala macam tanaman, menghancurkan segala macam bunga-bunga. Akan tetapi sejahat apapun upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan sunnatullah tersebut, maka musim semi akan tetap datang menghampiri kita semuanya. Ini di antara janji pasti yang Allah sampaikan, yang Allah berikan tanda-tandanya kepada kita pada saat kita hidup di dunia. Bagaimana dengan janji-janji pasti yang Allah sampaikan kepada kita tentang kehidupan di hari akhirat? Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Kafa binafsika al-yawm, cukuplah dirimu, 'alaika hasiba, cukuplah bagi dirimu untuk mengoreksi dan membaca dan melihat semua buku catatan yang telah engkau perbuatkan. Ini merupakan sebuah janji pasti nanti yang akan terjadi kelak di hari akhirat pada saat kiamat itu sudah ada dan manusia dibangkitkan. Maka pada saat itu semua manusia yang jumlah populasinya di tahun 2022 itu 7,9 miliar, bahkan nanti pada saat hari akhirat kita tidak tahu berapa miliar jumlah manusia, itu akan dipanggil satu persatu. Bayangkan pada saat kondisi hari ini ada orang yang mengajukan perceraian di kantor, 15 orang. Ini sudah sangat melelahkan bagi orang yang menangani permasalahan tersebut. Baru 15 orang, kasus tersebut sudah sangat lelah ditangani. Begitu juga dengan orang yang mengantri untuk diadili, untuk masuk ke dalam mahkamah. Namun ingat, manusia nanti akan dipanggil satu persatu. Wahai fulan bin fulan, maka berdirilah orang tersebut, disuruh baca oleh Allah semua buku catatannya, catatan hariannya. Bayangkan kalau seandainya Allah memberikan kepada seseorang itu umur 80 tahun, berapa ratus lembar halaman catatan buku hariannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 2536 dan Abu Daud hadis nomor 2490, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Amr bin As menceritakan bagaimana suasana mencekamnya hari pada saat manusia yang nanti akan disidang oleh Allah. Maka pada saat itu dibentangkanlah kitab sijil, yaitu kitab tersebut berisi dengan 99 jilid catatan manusia. Setiap orang itu akan mempunyai 99 jilid buku catatan. Dan disampaikan di dalam hadis tersebut bagaimana luasnya dan bagaimana tebalnya buku catatan tersebut. Maka dijelaskan kamaddul basar, sejauh mata memandang, maka seluas itulah buku catatan manusia pada hari akhirat nanti. Maka bayangkanlah pada saat itu manusia akan ditanyakan satu persatu. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah itu adalah, "Thumma yaqulu atunkiru min hadza syai'?" Maka pada saat itu manusia membacakan buku catatannya dan ditanyakan oleh Allah, apakah ada yang engkau pungkiri dari catatan itu semuanya? Apakah engkau pernah melakukan zina pada suatu hari di bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian? Apakah engkau memungkarinya? Apakah engkau mengingkari engkau telah melakukan pembunuhan terhadap saudaramu pada hari sekian, tahun sekian, bulan sekian? Dan itu semuanya tercatat di dalam buku catatan manusia. Maka pada saat itu Allah menanyakan, atunkiru min hadza syai'? Ini adalah merupakan pertanyaan yang akan dijawab oleh manusia pada saat itu. Maka pada saat itu manusia menjawab, fayaqulu la ya Rabb, wahai Tuhan kami tidak mengingkari apapun yang telah kami lakukan, itu semuanya tercatat. Maka pada saat itu Allah menanyakan lagi, adalama kitabati,
Adzalama kitabatil hafizun. Apakah ada kezaliman yang dilakukan oleh malaikat yang mencatat amalmu? Apakah ada amal kebaikan yang engkau lakukan itu tidak dicatat oleh malaikatku? Pada saat engkau melakukan salat Jumat, engkau mendatangi Masjid Al-Fitrah, engkau duduk bersimpuh di sini sebelum muazzin mengumandangkan azannya, apakah catatan tersebut terdapatkan di dalam buku catatanmu? Apakah setiap kebaikan yang engkau lakukan, engkau pernah bersedekah pada suatu hari, engkau melakukan salat tahajud, engkau melakukan salat 5 waktu, apakah engkau mendapatkannya? Apakah ada catatan tersebut yang tidak dicatat oleh malaikat? Maka pada saat itu seorang hamba tersebut akan menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku. Semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia tidak pernah dizalimi oleh Allah, tidak pernah tidak dicatat oleh Allah. Ini adalah sebuah janji pasti dan pasti akan dialami oleh semua manusia. Maka sangatlah beruntung kita hari ini masih diberikan oleh Allah umur panjang sehingga kita bisa mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kepastian yang pasti akan kita alami nanti. Selanjutnya Allah menanyakan kepada hambanya, fayaqulu afalaka udhrun, apakah engkau mempunyai halangan pada saat aku memerintahkan kepadamu untuk berbuat bakti kepada orang tuamu? Apakah engkau mempunyai halangan? Kenapa pada saat aku memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuamu engkau tidak mau melakukannya? Engkau meninggalkan orang tuamu, tidak mau memberikannya nafkah. Apa alasanmu? Pada saat aku menyuruh kalian untuk melakukan salat 5 waktu, apa alasanmu? Afalaka uzrun, apa yang membuat engkau itu tidak mau melakukan setiap perintahku? Maka pada saat itu manusia tidak bisa menjawab kecuali dengan mengatakan, fayaqulu la ya Rabb, wahai Tuhan kami, tidak ada sedikit pun halangan. Kami mengetahui bahwasanya bersedekah itu adalah merupakan engkau perintahkan, berbuat bakti kepada orang tua itu adalah perintahmu, tidak ada uzur apapun. Maka jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah masih memberikan kepada kita umur seperti ini, lakukanlah kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti pada saat kita ditanyakan oleh Allah tentang uzur seperti ini, maka kita tidak akan pernah menjawab dengan jawaban seperti ini. Maka ini adalah kesempatan kepada kita semuanya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang tidak mau melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan mereka mengingkari terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka akan timbul sebuah penyesalan dari lubuk hati yang paling dalam dari mereka. Dan ini diungkapkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Kahfi ayat 49 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab semacam apa ini? Setelah aku bolak-balik kitab tersebut, maka tidak ada satupun yang luput dari catatan. Bayangkan, semua aktivitas kita mulai dari kita lahir sampai kita meninggal itu semuanya penuh dengan catatan. Dan catatan tersebut tidak ada satupun, detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, pekan per pekan, bulan per pekan, dan tahun per tahun. Semua buku catatan itu terterai. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita pelajari dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kepada kita agar apa? Agar kita mudah pada saat kita nanti akan dipanggil dalam sidang seperti itu oleh Allah. Maka kita dimintakan untuk memanjatkan doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah keringanan pada saat engkau nanti menghisab kami. Selanjutnya ada doa yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa 'indal hisab. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepadaku pada saat nanti hari hisab. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata 'af. Dikarenakan apa?
Dikarenakan afu itu adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, kemaksiatan yang pernah dia lakukan, akan tetapi Allah menghapus catatannya. Akan tetapi kalau seandainya digunakan dengan kata-kata ghufrun, maka perbuatan tersebut masih tercatat, akan tetapi dipalang dengan kata-kata dimaafkan. Begitu dengan menggunakan dengan kata-kata al-afu, maka dulu seorang hamba tersebut pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun dikarenakan dia taubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, pada saat dia disuruh buka kitabnya oleh Allah, maka dia melihat kitabnya itu sudah kosong, tidak ada lagi catatan. Ingatlah bagaimana yang terjadi dengan kaum Nabi Musa pada saat Nabi Musa meminta kepada Allah agar diturunkan hujan di padang Tih. Pada saat itu Allah mengatakan, wahai Musa, aku tidak akan menurunkan hujan dikarenakan di antara umatmu ada yang melakukan dosa selama 40 tahun. Keluarkan dia dari golonganmu, maka aku turunkan hujan. Maka Musa berpaling kepada kaumnya dan mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kita tidak akan pernah diturunkan hujan oleh Allah seandainya kalian tidak keluar dari golongan ini. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Si hamba tersebut meminta ampun dengan tulusnya kepada Allah, sehingga dalam seketika hujan pun diturunkan oleh Allah. Dan Nabi Musa kaget, tanpa ada orang yang keluar dari golongannya, kenapa hujan bisa turun? Pada saat itu ditanyakan, kenapa engkau menurunkan hujan? Aku menyembunyikan kemaksiatan yang dilakukan oleh hambaku selama 40 tahun. Begitu juga dengan tobatnya hari ini, aku tidak akan memberitahumu siapa mereka itu. Ini merupakan di antara hikmah Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, jemaah yang dirahmati Allah. Yaitu untuk apa? Untuk kita bisa mengisi buku harian kita, buku catatan kita. Agar apa? Agar perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada surganya. Karena kita tidak tahu, na'udzubillah, perbuatan mana yang akan membuat manusia itu tergelincir ke dalam nerakanya. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun, kepada dua khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك العفو عند الحساب. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.